Baik, jadi materi hari ini adalah digital intelligence. Oke, ini cuma mengulang saja kemarin ya pemahaman Anda bahwa revolusi industri 4.0 itu adalah pemakaian internet secara masif ya, lalu otomasi dengan berbantuan aplikasi dan data exchange atau pertukaran data yang juga cukup masif. Ya, ya contoh kemarin kan kita sudah bahas bahwa pada saat Anda pesan makanan lewat GoFood itu ternyata adalah data exchange ya, pertukaran data. Ya transaksi juga pertukaran data ya, menggunakan WhatsApp juga pertukaran data, memanfaatkan Google Maps dan seterusnya termasuk Anda ya tugas kemarin mencoba melihat yang namanya Google Drive dan Google Docs itu juga merupakan pertukaran data ya, upload, download dan seterusnya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, salah satu yang harus diperhatikan dalam revolusi industri 4.0 itu adalah disrupsi digital ya, atau digital disruption, di mana ada satu teknologi yang dengan cepat menggantikan teknologi baru ya dalam bentuk menjadi teknologi baru, tentu saja berbasis teknologi digital ya, mengubah cara pelayanan, mengubah kemampuan, mengubah model bisnis ya, bahkan mengubah nilai layanan dan jenis barang industri yang ada. Ini akan sangat disrupsi, itu mengganggu ya, mengganggu status quo atau yang sebelumnya sudah mapan. Di rumah itu dulu sudah bagus ya, punya telepon ya tahun 80-an, tahun 90-an, telepon kabel. Tapi sekarang itu sudah mulai digeser. Saya pikir juga sudah mulai amat sangat berkurang ya yang masih menggunakan telepon rumah, telepon kabel. Semuanya serba menggunakan wireless, smartphone. Menggunakan, jangan-jangan si telepon kabelnya sudah diganti hanya untuk jalur wifi saja di rumah untuk mendukung kegiatan seperti yang Anda lakukan sekarang ya, kegiatan belajar dari rumah atau apa itu e-learning ya. Ini contoh smartphone mengakhiri keunggulan telepon rumah ya. Ini terjemahannya video membunuh bintang radio ya. Dulu radio, orang dengerin musik tuh cuma dari radio. Muncul MTV, musik TV, beda, pindah orang dari radio ke apa itu ke TV. TV sekarang kalah sama layanan streaming video seperti YouTube. Kapan saja, di mana saja saya bisa mendengarkan klip video musik dari grup favorit. Nah, radio apakah mati? Tidak juga, tetapi menyesuaikan diri karena disrupsi ini. Sudah tidak aneh sekarang radio itu bisa didengarkan melalui jalur internet. Tidak aneh bila cakap-cakap atau talk show ya, ngobrol-ngobrol di radio itu juga kita bisa lihat videonya di YouTube, misalkan ada siaran langsung atau live streaming ya. Betul ada gangguan, betul ada perubahan yang tidak bisa mengikuti, itu cenderung akan tergusur tergerus oleh perubahan zaman ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan disrupsi itu apa. Ya ini contoh-contohnya saja lah. Kadang-kadang juga aneh. Ya.
karena kemampuan bisnis digital. Misalkan contoh nih Uber ya, kalau di kita mungkin contohnya adalah Gojek ya. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan perjalanan, tapi ternyata mereka tidak punya kendaraan sendiri. Mereka hanya pengelola aplikasi saja. Betul? Ya. Yang jadi Gojek itu motornya punya siapa? Punya si Gojek? Bukan. Punya pribadi masing-masing. Ya, yang jadi taksi Uber misalkan, apakah mobilnya itu milik Uber? Bukan. Milik pribadi masing-masing. Tapi dikelola. Ini tahun 80-an, ini kegiatan yang tidak masuk akal. Ada perusahaan taksi tapi nggak punya mobil. Aneh kan ya? Lalu ada Facebook, ya, media sosial salah satu yang paling populer. Nggak punya konten. Siapa yang bikin kontennya? Siapa yang bikin isinya? Bukan Facebook. Ya, tapi Anda ya, orang-orang yang posting mengenai kegiatan sosialnya. Netflix, ya. Anda bisa nonton menggunakan streaming internet. Hal yang tak awal tahun 90-an ini tidak terfikirkan. Sekarang bahkan layanan streaming seperti Netflix ya itu sudah mulai menggeser TV-TV yang non digital dan non streaming. Kapan saja bisa nonton, tidak perlu nungguin jadwal. Nonton bisa sesuai dengan waktu kita. Kelewat jamnya kita bisa ulangi kapan saja. Ya, medianya jauh lebih mudah dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak contoh-contohnya. Ya, bagaimana ternyata usaha atau bisnis yang sudah bersifat status quo atau mapan, ini tidak ada ternyata yang namanya mapan sekarang. Muncul teknologi baru, muncul bisnis baru, yang lain kalau tidak bisa menyesuaikan diri, bakalan tergusur. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus Anda pribadi pelajari? Yang namanya TIK itu setiap hari ada kemajuan. Anda tidak belajar, Anda ketinggalan, besar kemungkinan Anda akan digantikan oleh orang lain yang jauh lebih bisa. Ada sebuah organisasi ganti dari mesin tik ke komputer. Pegawai-pegawai yang tidak mau belajar aplikasi komputer itu lama-kelamaan akan disingkirkan. Mungkin akan disuruh pensiun lebih cepat atau lebih parah akan dipecat. Pegawai-pegawai yang mengandalkan otot di pabrik-pabrik lama-lama akan dikurangi karena ada otomasi atau mungkin penggunaan robot yang sedemikian masif. Tidak ada kepastian. Ini teknologi yang saya sebutkan, mungkin besok-besok digantikan dengan yang lebih baik lagi. Kuncinya adalah menyesuaikan diri dengan kemajuan dan Anda dapat keuntungan dari kemajuan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan menyela ya. Tapi tolong sebutkan nama Anda dulu. Baik. Nah, kita tadi sudah menyinggung-nyinggung ya satu revolusi industri 4.0. Coba lihat yang bagian kanan.
di mana nanti, bukan nanti sebetulnya ya, sekarang ya, kita sudah bahas itu minggu lalu bahwa artificial intelligence itu akan memegang peranan penting. Problemnya adalah bagaimana dengan kemampuan kita sebagai manusia menyesuaikan diri sebagai sebuah society atau masyarakat. Betul, kita harus punya keterampilan, keterampilan fisik, keterampilan kognitif. Kognitif itu apa itu? Eh, Keterampilan keilmuan ya. Anda ada di fakultas hukum, ya harus ngerti hukum dong. Ya, kalau perlu kitab undang-undang pidana, perdata dan seterusnya tuh hafal di luar kepala. Ya, kasus-kasus yang bisa menjadi contoh itu untuk sebuah kasus itu Anda bisa pelajari, bisa dengan mudah mencarinya, menyimpannya dan seterusnya. Anda juga harus punya soft skill yang baik. Ya, nanti Anda lulus, nama Anda tambah 2 huruf SH, ya, sarjana hukum, artinya Anda mempertahankan hukum negara, paham hukum. Bukan artinya setelah jadi SH nanti jadi SD, ya, sarjana di hukum. Ya, karena ada juga ternyata SH yang masuk penjara. Paham hukum tapi mereka malah melanggar hukum. Bukan cuma pinter ya, tapi juga Anda harus punya soft skill. Etika, kemampuan untuk interpersonal. Kita akan bahas kenapa, karena IQ dan EQ sekarang itu ternyata katanya tidak cukup. Nggak cukup Anda cerdas. Tidak cukup Anda punya kemampuan emosional yang baik. Tapi sekarang ada ukuran yang namanya DQ, Digital Quotient. Anda tidak mampu secara digital, Anda akan dilibas oleh laju kemajuan teknologi dan mungkin bisa tersingkir dari masyarakat. Contoh, Anda lihat itu kasus-kasus orang yang dihukum gara-gara postingan di media sosial. Bisa beri contoh? Dilan, halo? Iya, Pak. Bisa beri contoh orang yang dihukum gara-gara postingan di media sosial? Orang penyebar hoax, Pak. Hoax, betul. Ya, Muhammad Fajar, halo? Halo, Bisa ya beri Pak. contoh orang yang bermasalah gara-gara konten digital? Hmm, apa ya? Eh, Pencemaran nama baik mungkin Pak. Pencemaran nama baik. Bagaimana caranya mencemarkan nama baik? Memfitnah seseorang. Gimana? Memfitnah seseorang. Memfitnah seseorang, tapi menggunakan media Media digital. digital. Ya, coba bayangkan, Anda punya WhatsApp group dengan dosen, dengan teman-teman. Terus Anda posting foto yang tidak senonoh di WhatsApp group. Itu kira-kira bisa jadi masalah tidak? Apa Bisa Pak. resiko yang Anda tanggung kalau Anda sampai melakukan hal itu? Pernah ini pernah baca berita ada seorang mahasiswa yang sampai dipecat, dikeluarkan dari fakultasnya, dari universitasnya, ya, karena di media sosial dia mempertanyakan nilai ujian. Tidak cukup hanya mempertanyakan nilai ujian, tapi menghina dosennya. Ya, ketahuan, diproses dan dikeluarkan dari fakultasnya. Yaitu ternyata yang namanya digital skill atau keterampilan digital itu sangat penting dalam revolusi industri 4.0 sekaligus
society 4.0 tidak cukup sekarang. Tidak seperti waktu saya kuliah ya. Internet itu belum ada juga masih amat sangat terbatas. Anda di sini di satu sisi punya kesempatan, tapi di sisi lain juga Anda harus banyak belajar bagaimana memanfaatkan konten-konten digital, kemajuan teknologi ini untuk keuntungan Anda. Jadi apa yang dimaksud dengan digital intelligence atau digital quotient itu? Ini adalah seperangkat kompetensi teknis, kemampuan teknis ya, misalkan apa itu menggunakan sebuah aplikasi kognitif, kemampuan keilmuan, meta kognitif, kemampuan keilmuan yang lebih luas lagi, dan sosio-emosional yang didasarkan pada nilai-nilai moral universal dan yang memungkinkan individu untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang kehidupan digital. Kenapa kemarin saya sampai menyebutkan coba mahasiswa yang belum punya e-banking? Masih ada yang belum punya hari ini? Coba sisihkan uang, nabung. Di beberapa bank itu e-banking untuk buka tabungan sudah ada mesin ATM-nya. Tidak perlu Anda ngantri di customer service. Langsung dalam waktu ya nggak nyampe 15 menit Anda sudah punya kartu ATM. Tinggal setor uang. Tinggal ngurus tinggal install e-bankingnya. Itu Anda memanfaatkan peluang dan tantangan di zaman digital. Bagaimana nanti misalkan akan membuat Anda belajar untuk memanage keuangan, belajar untuk melakukan transaksi digital, belajar untuk melindungi data pribadi, belajar untuk berkomunikasi, beretika, ya, menggunakan media digital. Itu yang disebut sebagai digital quotient atau digital intelligence. Nah, siapa yang bikin si DQ itu digital quotient? Ini kerangka kerja ini atau framework ini jadi dibuat untuk merencanakan planning ya, lalu melaksanakan implementation dan melakukan evaluasi berkaitan dengan digital quotient. Ini dibuat oleh Dr. Yuh Yun Park dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura kalau nggak salah ya. Institut Pendidikan Nasional Singapura dan kerjasama dengan beberapa universitas di Amerika Serikat dan universitas-universitas lain. Sehingga konsep ini sudah diterbitkan oleh World Economic Forum tahun 2016, 5 tahun yang lalu berarti ya. Digunakan oleh berbagai pemerintah, organisasi untuk meningkatkan kemampuan literasi, salah satunya literasi digital masyarakat. Jadi kalau literasi digitalnya sudah bagus, itu kecil kemungkinan orang itu bisa terjerat pinjol. Apa pinjol, Herianto? Pinjaman online, Pak. Pinjaman online. Salsa, halo? Salsa Safitri? Oh iya Pak, Ya, menurut Anda itu pinjol cukup mengerikan? iya Pak. Bayangkan ada ibu rumah tangga yang sampai berhutang sekian puluh miliar, sampai pura-pura dirampok, sampai pura-pura dicuri motornya, saking desperate-nya, saking putus asanya karena dikejar-kejar oleh debt collector.
Halo, Acep Hendrizal. Halo Pak. Kenal dengan orang-orang yang pernah terlibat masalah pinjol? Pernah Pak, pernah. Tuh, pernah. Ya, berarti sudah kemana-mana. Mungkin karena aspek kepepet ya, termasuk juga ada aspek yang ketidakpahaman mengenai pemanfaatan aplikasi digital. Sampai ada yang ngaku katanya salah pencet. Jadi kami kena pinjaman. Bayangkan pinjaman 6 juta katanya dalam waktu 6 bulan itu ditagihnya hampir 40 juta. Wah, kalau saya seperti itu nggak bisa tidur, bisa stres. Ya, itu problem-problem. Di satu sisi kemajuan digital, di sisi lain kok malah merugikan ya. Hati-hati ya. Anda harus paham, ternyata pinjaman online itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Saking mudahnya orang bikin website. Ya, beberapa malah sudah digerebek katanya sama polisi. Karena sudah melakukan penipuan, ya, melakukan ancaman-ancaman kekerasan yang melanggar hukum. Anda sebagai sarjana hukum nanti harus paham bukan cuma dari sisi sisi literasi digitalnya, aplikasinya, tapi tentu saja juga dari aspek hukum. Ini masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Baik, jadi ada 8 ya, termasuk yang kita pelajari untuk mengukur, mengevaluasi, merencanakan digital quotient itu termasuk digital literasi. Kita akan bahas satu-satu mungkin dengan contoh ya, ini dari digital literasi, digital right, digital security, pokoknya serba digital lah. Ya, yang namanya juga DQ ya, framework. Jadi kalau di bidang teknik ya, terutama di prodi informatika, memang banyak menggunakan kerangka kerja sebagai acuan untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, kita akan lihat apa sih maksudnya dari 8 komponen utama DQ framework ini. Yang pertama adalah digital identity, identitas digital. Kemampuan untuk membangun identitas online dan offline yang sehat. Prinsip panduan menghormati diri sendiri. Pernah melihat foto di Instagram cewek cantik yang ternyata pada kehidupan nyatanya berbeda jauh dengan fotonya di Instagram? Siapa yang suka main Instagram? Ya, hati-hati. Tidak semuanya yang ada di Instagram itu asli. Banyak yang fotonya sudah dioprek. Sudah membuat, ya maaf ya, saya sebut sebagai identitas palsu. Hati-hati. Anda berteman dengan orang lain di Facebook. Entah orang mana, ngakunya orang Jakarta, ngakunya mahasiswa, ngakunya anak miliuner, mahasiswa dari perguruan tinggi yang beken. Terus Anda percaya saja. Jangan-jangan dia identitasnya palsu. Di satu sisi Anda harus jujur, di sisi lain Anda juga harus melindungi identitas yang bersifat privasi. Contoh, jangan mengumbar kartu kredit, jangan mengumbar nomor rekening, jangan mengumbar foto saudara-saudara, itu bisa dimanfaatkan oleh yang tidak berhak tanpa seizin mereka.
Nih, contoh sederhana saja. Di WhatsApp itu identitasnya banyak yang saya bingung, banyak yang pakai nama aneh-aneh. Coba tolong diperbaiki. Ya. Absar sedang ngapain? Halo, Assalamualaikum. Halo, Absar lagi Ya, Pak. ngapain? Kok bahagia sekali? Kayaknya sambil nyanyi-nyanyi. Sambil goyang-goyang, Pak. Iya, kan kuliah. Coba bayangkan kalau di kelas Anda sambil goyang-goyang. Kan bingung ya teman-teman. Iya, Kok Pak. kuliah literasi digital bawaannya kayak lagi dance K-pop. Maaf, Pak. Sedikit mengantuk, Pak. Sedikit mengantuk, minum Mengantuk, kopi Pak. kayak saya. Kalau masih ngantuk juga, coba terjun ke bak mandi yang dingin. Nah, pasti nggak ngantuk lagi. Ini Sar, kopi dulu Sar. Oke, Aduh, jadi mohon maaf, Pak. pada Izin minum, dasarnya Pak. tolong dimatikan ya komentar nanti saja. Prinsip panduannya adalah menghormati diri sendiri ya. Menipu orang lain itu menipu diri sendiri juga. Siapa yang pakai identitas palsu pada saat pakai Facebook? Gak boleh itu. Kalau mau takut ada apa-apa ya lebih baik tidak main Facebook sekalian. Ya, digital identity. Anda paham keuntungannya, ya. Anda paham juga resiko yang harus ditanggung. Yang kedua adalah digital use, pemanfaatan digital. Anda harus bisa menemukan teknologi yang seimbang, yang sehat, dan mendukung bermasyarakat. Betul, media sosial itu manfaatnya banyak, tetapi juga ada aspek negatifnya. Ya, Instagram itu cenderung katanya membuat depresi karena melihat kehidupan orang lain yang sepertinya sempurna. Saya ulangi, sepertinya sempurna. Meskipun kadang-kadang setelah tahu buktinya, bohong. Ya, saya pernah baca berita itu. Ada sebuah studio foto yang menyediakan tempat foto seperti ada di kabin pesawat jet. Jadi orang bisa foto di situ seakan-akan sedang naik pesawat jet dari satu negara ke negara yang lainnya. Padahal bohong. Terus diposting di Instagram menyebutkan dia sedang dalam perjalanan kemana gitu. Padahal mah diem aja di satu kota nggak kemana-mana, orang lagi lockdown. Hati-hati. Ya, pada saat Anda menggunakan sebuah aplikasi dan Anda tidak bisa lepas dari aplikasi tersebut, Anda sudah tidak kehilangan waktu. Anda sudah kecanduan. Banyak sekarang kecanduan game, kecanduan media sosial. Ya, berita terakhir itu sangat meresahkan ya, bahwa banyak anak-anak di bawah umur yang mulai dirawat oleh psikolog di rumah sakit jiwa. Kenapa? Kecanduan game. Jadi masa pandemik diam di rumah, ini dibiarkan oleh orang tuanya main game dan tidak bisa lepas dari main game. Pada saat disuruh, pada saat diminta berhenti, itu stres. Beberapa malah sampai ngamuk. Beberapa sampai tidak bisa komunikasi dengan lingkungannya. Itu digital use yang tidak baik. Digital safety. Safety apa? Keamanan, Pak. Keamanan, keselamatan. Keamanan itu security. Safety itu keamanan. Ya, jadi Anda harus memperhatikan, memahami, memitigasi ya, mengelola ya, mencegah
berbagai risiko dunia maya melalui penggunaan teknologi yang aman, bertanggung jawab, dan beretika. Prinsip panduannya itu adalah menghargai kehidupan. Anda harus cari jalan aman. Memastikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu sesuai dengan maksudnya. Contoh, kenapa butuh apa? Anda mau posting sesuatu yang bersifat pribadi, ya jangan di tempat umum. Kalau mau bicara dengan teman urusan pribadi, ya jangan di WhatsApp group. Ya bicara pakai Japri misalkan. Anda harus paham bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa tersebar tidak sengaja yang akan mempengaruhi Anda. Ini safety akan banyak berkaitan nanti dengan security. Pernah dengar berita ada yang selfie di tengah jalan kereta api dan meninggal tergilas oleh kereta api? Kira-kira itu paham tidak digital kok jadi digital selfie? Digital safety? Anda pernah ada yang mendaki gunung mau selfie di bibir tebing jatuh? Itu hal-hal yang sepertinya kok bisa ya Pak ya? Anda pernah lihat video ada cewek lihat lihat HP terus nunduk jalan kaki di trotoar masuk got? Bayangkan, sudah sakit, malu. Sudah malu, tertangkap oleh CCTV. Disebarkan di internet. Malunya bukan 100% lagi itu. 2000%. Sudah sakit, malu, terekam TV, jadi bahan tertawaan miliaran orang. Hati-hati, apalagi sekarang Anda berbuat sesuatu yang konyol di depan umum, direkam oleh orang lain, diupload ke TikTok, ke YouTube, beberapa sampai depresi karena diperlakukan. Baik yang merekam dan direkam itu tidak memahami literasi digital. Lalu yang keempat adalah digital security, bahwa transaksi atau apapun yang Anda lakukan di dunianya digital itu tidak sepenuhnya aman. Anda punya kemampuan untuk mendeteksi, menghindari, dan mengelola berbagai tingkat ancaman dunia maya untuk melindungi data, perangkat, jaringan, dan sistem. Menghormati properti. Ini kasus yang pernah terjadi. Kenapa sampai ada orang kampanye? Jangan selfie telanjang. Orang bingung ya? Kan saya selfie telanjangnya untuk disimpan di HP, nggak dibagi-bagiin. Ternyata HP-nya ada yang ngehack. Fotonya disebarkan di dunia maya. Banyak ya, ada beberapa sampai artis-artis kelas dunia tuh dipermalukan. Mereka tidak paham yang namanya digital security, bahwa yang namanya file digital itu bisa dicuri juga oleh orang lain. Ada yang lagi pacaran, cowok sama cewek, ya nggak tahu yang sesama jenis bukan urusan saya, amit-amit. Si ceweknya mau aja difoto sama cowoknya dalam posisi apapun. Bahkan tanpa pakai baju, karena lagi cinta-cintanya. Setelah putus cinta,
Si cowoknya ngambek. Foto tersebut disebarkan di media sosial sebagai cara dia membalas dendam. Bayangkan, kalau orang tuanya, saudara-saudaranya sampai melihat teman-temannya, itu muka mau disimpan di mana? Di laci. Hati-hati. Nih terutama kepada para cewek. Hati-hati dengan peralatan digital. Di Korea Selatan katanya, di WC-WC umum itu sampai ada diperiksa satu-satu. Entah di Korea Selatan atau di Jepang lah. Moga-moga tidak di Indonesia. Karena pernah juga kejadian. Kenapa? Karena ada yang nyimpen kamera kecil di WC umum buat ngintip. Jadi tolong hati-hati nih, terutama untuk para cewek. Kalau Anda di mall, terus Anda di tempat umum mau ke WC, ya jangan karena kebelet terus Anda tidak memperhatikan security dan safety. Kenapa? Karena ada alatnya. Itu kamera yang disimpan di belakang mobil itu kan kecil sekali untuk melihat ke belakang mobil pada saat mundur. Nah itu yang banyak dipakai. Cuma seukuran kancing. Yang cowok-cowok kalau ada yang terilhami untuk melakukan hal seperti ini, ya terkutuklah kalian. Benar-benar pervert sejati itu. Nggak boleh, itu melanggar hukum. Hati-hati. Ternyata jangan-jangan yang masang kameranya cewek ya. Seneng lihat cowok, wih amit-amit ya. Jangan ya, jangan. Hati-hati ya. Di satu sisi juga Anda melindungi identitas Anda supaya tidak disalahgunakan. Ya, di sisi lain juga ternyata keamanan itu berbagai dari peralatan digital harus diperhatikan. Yang kelima adalah digital emotional intelligence, kemampuan untuk mengenali, menavigasi, dan mengekspresikan emosi dalam interaksi intra dan interpersonal digital seseorang. Anda pernah dengar orang yang berseteru di WhatsApp group atau di Twitter? Dinda, halo? Ya, Pak. Pernah ada temen yang ribut di WhatsApp group atau di medsos? Nah, Pernah? temen Ya. Saya harap bukan Anda, ya. bukan aku. Jangan. Tapi pernah kejadian? Ya, kadang-kadang, betul. Bagaimana perasaan Anda sebagai temannya? Nggak tahu harus apa. Iya, kadang-kadang malu, marah, ya, dan seterusnya. Oke. Ya. Anda punya perasaan malu, perasaan marah, bagus ya. Itu tapi harus dikelola. Kalau Anda marah sama seorang teman terus menggunakan media digital yang bisa dilihat oleh orang banyak, itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah tambah runyam. Hati-hati. Ya, Anda harus menghormati hak orang lain. Kalau Anda memberikan suatu ide, ya wajar ada orang yang setuju, wajar ada orang yang tidak setuju. Biasa-biasa sajalah, ya, jangan sampai berujung pada apa istilahnya ya, Twitter war misalkan. Ya, kalau dalam bahasa Sunda mah pararea omong merebutkan pepesan kosong. Ya. Jadi merebutkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk orang banyak. Hati-hati. Ya maaf ya, saya juga pernah punya pengalaman, ya, emotional intelligence dosen yang kurang baik. Ya, ada dosen yang marah-marah itu di WhatsApp group. Kan jadi loh kok begini ya?
Kok tidak bisa mengekang emosi? Apa harus begini? Apalagi ini dosen yang seharusnya jauh lebih paham mengenai digital emotional intelligence. Selesaikan baik-baik. Kalau perlu jangan menggunakan media digital. Ya. Contoh nih, jangan sampai ada suami istri yang marahan lewat Facebook. Waduh, itu mah. Seluruh dunia tahu rumah tangganya lagi bermasalah. Ya, kadang-kadang saya juga suka bingung gitu loh. Ya, kalau artis di luar mah itu malu ya. Kalau artis di kita mah malah diumbar masalah seperti itu, malah jadi cara cari duit. Tolong jangan dicontoh. Ya, tidak ada manfaatnya. Yang keenam adalah digital communication. Ya ini yang kita lakukan sekarang. Berkomunikasi secara digital dalam bentuk visual, dalam bentuk suara. Anda datang kuliah tentu saja juga menghormati reputasi dosen, reputasi teman sekelas, dan relasi dalam pembelajaran dan kuliah. Sadar gitu loh bahwa ini adalah media pembelajaran. Nanti Anda harus kolaborasi dengan teman. Kenapa sih saya minta videonya dinyalakan? Loh ini kan akan membuat interaksi lebih nyaman. Kalau semua videonya dimatikan, loh saya kayak ngomong sendiri, kayak ngomong sama tembok. Tega sama dosen memperlakukan seperti itu. Bayangkan, masih mahasiswa saja misalkan perilaku sama dosennya seperti itu. Bagaimana nanti? Kalau boleh menyombongkan diri, ya, dosen itu adalah profesi yang anti COVID. Kenapa? Karena kita memanfaatkan aspek digital, kemampuan digital quotientnya dengan baik. Sementara yang lain ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang bisnisnya ambruk. Dosen mah alhamdulillah baik-baik saja. Gajinya memang tidak sebesar miliuner, tapi safety-nya, secure-nya itu lebih tinggi. Yang ketujuh adalah baru digital literasi. Sudah kita bahas kemarin. Semangatnya adalah menghormati pengetahuan. Respect sama knowledge. Respect sama orang yang punya knowledge. Respect sama orang yang tidak kopet, tidak kikir dalam membagikan knowledge. Meskipun juga kadang-kadang saya bingung ya. Saya sudah mencoba membagikan knowledge dalam bentuk yang paling sederhana, yang paling mudah dilihat dalam bentuk video, tapi sepertinya juga tidak semuanya tertarik. Lebih senang lihat YouTube itu video prank yang tidak ada manfaatnya untuk kuliah. Ya, tolong diubah. Yang kedelapan, yang terakhir adalah digital rights. Kemampuan untuk memahami, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hak hukum saat menggunakan teknologi. Ada orang posting foto di Instagram, menyatakan bahwa dia sudah piknik ke tempat itu. Sudah wisata ke tempat itu. Tempat X misalkan. Tidak lama berselang ada pengguna Instagram yang lain yang protes. Itu foto saya. Kok kamu pakai foto saya tidak minta izin? Ini bukan soal kejujuran dia pernah wisata ke tempat X tersebut. Tapi soal penghormatan dia, itu bukan fotonya. Itu foto orang lain.
Anda harus menghormati digital right, hak orang lain, termasuk salah satunya adalah hak cipta. Ya, betul bahwa saya suka posting berita-berita yang menurut saya bermanfaat di bidang agama dan pendidikan di blog saya. Tetapi saya selalu menyebutkan sumbernya, sumber aslinya, bahwa itu adalah saya ngutip dari orang lain, bukan bikin sendiri. Disebutkan. Tidak boleh itu diaku-aku sebagai tulisan saya. Teman Anda punya foto bagus, terus Anda mau share. Anda sebutkan, itu bukan Anda yang motret. Itu teman Anda. Jangan sampai teman Anda datang ke pantai, ke Pangandaran misalkan, motret matahari terbenam sedemikian indahnya, ya, diposting di media sosial, terus Anda kopas itu fotonya, diposting lagi di media sosial yang lain, terus Anda aku-aku itu sebagai hasil foto Anda, dan Anda sudah jalan-jalan ke Pangandaran. Itu bohongnya sudah double, melanggar hukumnya juga double. Hati-hati. Ya, Anda harus memahami hak orang lain. Oke, jadi itu ada 8 yang menjadi komponen dari digital quotient. Nah, yang 8 itu sebetulnya masih bisa dipilah-pilah menjadi beberapa subkomponen ya, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuma ke tahap selanjutnya sajalah. Kenapa sih kita harus memahami yang namanya digital quotient? Tujuannya adalah untuk membuat kita lebih mature, lebih dewasa dalam menggunakan digital. Dari digital citizenship ke digital creativity ke digital kompetitif. Apa itu? Nih, Anda sekarang disebut sebagai netizen. Apa itu netizen? Apa ya netizen itu? Masyarakat digital, Pak. Masyarakat digital, Pak. apa? Internet. Internet citizen, ya, betul. Jadi masyarakat digital. Tetapi Anda juga harus punya kemampuan untuk menggunakan teknologi dan media digital secara aman, safe, ya, bertanggung jawab, secara responsible, dan beretika. Itu masyarakat digital. Maaf saja yang terakhir ini katanya masih jauh di netizen Indonesia. Etika itu, aduh, kadang-kadang juga, ya, karena memang literasinya kelihatan sekali. Nutara maca mah kalakuanana. Nutara belajar mah beda. Anda mahasiswa, Anda agent of change. Mulai beretika. Kenapa tadi saya ada misalkan mengingatkan mahasiswa, itu bagian dari etika. Nah, ini ditingkatkan menjadi digital creativity, kreativitas digital. Kemampuan untuk menjadi bagian dari ekosistem digital dan untuk menciptakan pengetahuan, teknologi, dan konten baru untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Gimana caranya? Bagaimana kalau Anda buat sesuatu yang bersifat digital untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain, membuat kehidupan yang lebih baik? Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka posting Ustadz lagi khotbah. Ya, itu bagian, ya, dari bagaimana mereka menjadi netizen mencoba menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi untuk Anda ini beda.
Bedanya apa? Siapa yang suka nonton video YouTube? Ayo ngaku. Siapa yang suka nonton TikTok? Ngacung. Siapa yang suka posting Instagram? Ayo ngaku. Salwa, halo Salwa. Ya Pak, Senengnya apa? aku suka nonton TikTok. YouTube, TikTok, Hmm. TikTok. Herlin senengnya apa kalau lihat konten di internet? Twitter paling Pak, Twitter, apalagi? YouTube. YouTube. Oke, Devira Ya Pak, aku senengnya suka apa? IG, TikTok sama YouTube. TikTok. Wah, sekarang pokoknya mah TikTok mah lagi tok aja ya. Ya, lagi jadi mode. Ya tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Tetapi ya, nih, sudah jadi mahasiswa, sudah beda alamnya. Alamnya apa, Pak? Jangan selalu Anda jadi penonton. Sudah saatnya Anda bisa membuat konten. Konten apa? Konten yang kreatif, konten yang bermanfaat, satu untuk Anda, dua untuk orang lain. Sudah bukan saatnya lagi Anda cuma diam di pinggir lapang nonton yang main bola. Sudah saatnya Anda terjun jadi pemain bola, ikutan olahraga supaya sehat. Nonton video di YouTube sampai berjam-jam, tapi nggak pernah bikin. Itu bukan digital creativity. Jangan-jangan Anda malah kecanduan. Halo Gilang. Halo Gilang. Gilang Tirta Sumardi. Iya Pak. Pernah bikin konten di media sosial? Atau video? Atau foto? Cuman konten pas tugas PPKMB kemarin. Pas tugas, setidak-tidaknya pernah. Adnan Al-Rashid? Ya Pak, Pernah bikin konten? belum pernah Pak. Belum pernah, tolong dicoba. Anda sudah punya ilmu. Dari ilmu yang sudah Anda dapatkan, bisa share. Ya, misalkan kita tadi membahas masalah pinjol. Anda baca-baca, kira-kira apa ya yang bisa saya sampaikan ke diri sendiri, ke keluarga, ke masyarakat mengenai awareness, kesadaran bahaya dari pinjaman online yang terutama yang tidak resmi. Coba share, bikin blog atau posting di WhatsApp group dengan bentuk yang menarik. Nah, kalau tidak kreatif, ya Anda tidak punya daya saing digital. Yang bikin Uber, yang bikin Gojek, yang bikin game online, yang bikin dokter online, yang bikin mungkin nanti Anda terpikir untuk konsultasi hukum online. Itu dimulai dari kreativitas, akhirnya Anda punya daya saing. Ternyata nanti kalau bikin biro hukum itu tidak cukup. Hanya bikin kantor doang. Harus juga bikin website. Bahkan Anda harus harus aktif di media sosial, memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sehingga nanti Anda akan banyak klien. Ya, ngapain lulus nanti jadi sarjana hukum tapi tidak praktek hukum? Ya, atau lebih parah lagi malah dihukum. Ya, itu kan akan menciptakan daya saing.
Ya, kenapa sih yang namanya apa itu unicorn itu perusahaan yang seperti Gojek ya, seperti Tokopedia itu sangat dipuji-puji sama pemerintah kita karena ternyata daya saingnya sangat tinggi. Sudah bukan saatnya lagi Indonesia itu daya saingnya mengandalkan sumber daya alam. Lama-lama habis sumber daya alam kita, ya. Tahun 80-an itu negara kita kayak minyak. Sekarang minyaknya sudah habis. Bahkan sudah tidak jadi anggota OPEC lagi, negara-negara, organisasi negara pengekspor minyak. Karena memang minyaknya udah nggak ada, tinggal dikit. Meskipun Pertamina-nya masih ada, tinggal ngurusin gas. Lama-lama gas juga mungkin habis. Bagaimana kita bisa bersaing? Dunia digital ini memberikan kesempatan. Walah, ternyata komponen dari maturity ya dan komponen dari DQ itu membuat ada 24. Nggak perlu hafal semuanya. Ya, tapi justru komponen-komponen yang tadi kita bahas itu harus Anda pahami ya, harus Anda jalankan jika memang Anda menginginkan keuntungan dari kemajuan teknologi digital dan internet. Orang-orang akan tertinggal jika tidak memanfaatkan ini. Ya. Contoh misalkan ya, kita lakukan e-learning. Mungkin nanti saya yakin sih kebijakan Unpas bahwa meskipun nanti sudah full tatap muka, e-learning masih tetap ada. E-learning itu akan sangat bermanfaat. Kenapa Anda diam di rumah? Tidak perlu naik kendaraan ke kampus. Jalan menjadi tidak macet. Polusi jadi berkurang. Stres juga jadi berkurang karena diam di rumah. Tidak perlu semuanya, ya kalau bahasa Sundanya sih, kudu ingkig. Hemat uang, hemat ongkos, hemat BBM. Bagus untuk Anda, bagus untuk lingkungan, baik masyarakat maupun lingkungan hidup. Nah itu kelebihannya. Coba lihat sekarang akibat polusi, akibat perubahan iklim. Ya, cuaca mulai aneh sekarang. Mestinya musim hujan kering, mestinya hujan malah kering. Ya, bumi tambah panas, kutub meleleh, air laut tambah tinggi. 50 tahun lagi katanya Jakarta bakalan tenggelam. Bayangkan kan, kalau Bandung tenggelam, Indonesia kiamat. Nah, bagaimana digital quotient yang kita bahas tadi bisa mengurangi atau mungkin lebih baik lagi mencegah hal-hal tersebut. Bagaimana Anda bisa membuat konten yang membuat masyarakat sadar hukum. Yang simpel-simpel saja. Ya, pakai TikTok gitu loh. Dalam waktu sekian detik Anda bikin yel yang menarik, yang bisa membuat masyarakat punya perhatian ke urusan hukum. Perhatian kepada keamanan digital pribadi. Bisa memanfaatkan konten digital bukan sebagai penonton,
tetapi sebagai pemain. Ngapain nonton sepak bola melulu? Nggak pernah main sepak bola. Anda nggak sehat. Anda tidak bisa merasakan rasanya bahagianya mencetak gol. Anda tidak bisa merasakan sulitnya, asiknya kerjasama dengan teman-teman dalam satu kesebelasan. Jangan sampai nanti Anda disebut sebagai orang yang omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Ya, ngakunya pecinta sepak bola fanatik, ya ini analogi saja ya. Tapi seumur hidup tidak pernah main bola. Karena badannya tidak sehat misalkan. Ya, malah kan olahraga bikin badan sehat. Baik. Ya, ini adalah dari 24 ya yang harus kita perhatikan dari dari maturity atau kedewasaan kita. Jadi kenapa kemarin disebutkan mayoritas netizen Indonesia itu ternyata belum dewasa dalam menggunakan konten digital, ya. Mulai dari digital citizen identity, ya, sampai bagaimana Anda melindungi privacy, ya. Hati-hati ya, jangan sampai Anda mengumbar privasi Anda melalui foto dan seterusnya yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Digital footprint, tuh kemarin saya sudah mengingatkan. Hati-hati, jangan posting yang melanggar hukum, berbau sara, dan seterusnya yang akan membuat hidup Anda kelak itu kesulitan, misalkan dalam mencari pekerjaan. Ada digital creator, membuat konten digital. Anda bisa bicara mengenai memanfaatkan teknologi secara sehat. Ya. Ya, contoh tadi ya. Apa itu? Kalau jalan kaki mata jangan nunduk terus ke HP. Jangan-jangan nanti masuk got atau nabrak orang atau nabrak tiang listrik. Ya, atau jangan-jangan Anda tidak sadar sudah jalan kemana. Maksudnya ke B malah sampai ke A. Hati-hati. Anda misalkan harus memahami intellectual property right. Contoh paling sederhana, mahasiswa yang tidak menghargai intellectual property right adalah nyontek, kopas dari temannya tanpa sepengetahuan, tanpa seizin. Itu Anda sudah melanggar hukum. Kenapa nanti kalau ada mahasiswa yang tugasnya nyontek, kalau saya sih biasanya nilai tetap diberikan, dibagi dengan berapa yang jumlahnya nyontek. Kumpulkan laporan, ada 3 laporan yang persis sama, nilainya 80, misalkan laporannya 80 saya bagi 3. Itu masih termasuk yang berperi kemanusiaan. Dosen-dosen yang lain ada yang semuanya langsung 0. Atau bahkan dikembalikan lagi. Atau bahkan diem aja, tapi nggak dinilai. Nggak lulus saja Anda. Meningkatkan kompetitif di bidang digital. Mulai dari Anda menjadi orang yang lebih baik, ya, memanfaatkan teknologi digital, baik di bidang keilmuan, baik di bidang emosional, ya.
lalu juga Anda misalkan bisa menjaga relasi. Nih contoh ya, yang namanya media sosial itu sangat bermanfaat untuk yang bekerja di bidang marketing. Dia bisa menghubungi orang-orang tanpa harus ketemu, tanpa harus pergi, sehingga akan membuka pasar yang jauh lebih luas dengan relasi yang jauh lebih banyak. Di bidang pendidikan, ya, satu profesor bisa mengajar 1.000 mahasiswa dalam waktu yang sama. Ilmunya bisa tersebar lebih masif dengan bantuan teknologi digital. Anda nanti sebagai sarjana hukum bisa mencari klien dengan cepat, dengan mudah. Tidak perlu ongkos banyak-banyak, memanfaatkan relasi di dunia digital. Bukan hal yang aneh sekarang ya, dosen-dosen ini bisa kerjasama dengan dosen lain di prodi yang berbeda, di fakultas yang berbeda, di perguruan tinggi yang berbeda, di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dengan memanfaatkan konten teknologi digital. Ini akan meningkatkan kemampuan kita berkompetisi dalam pasar kerja, dalam hidup. Kenapa kuliah khususnya di Unpas ini sangat mementingkan critical thinking? Berpikir kritis, bertanya, penasaran, pengennya ngulik. Jadi mahasiswa yang tidak pernah penasaran, tidak pernah ingin tahu lebih banyak, itu tingkat critical thinkingnya tulalit. Anda tidak bisa, jangankan di bidang digital, ya, di non-digital aja kalau critical thinkingnya jeblok, Anda nggak bisa bersaing, ketinggalan terus. Tidak pernah mempertanyakan what, tidak pernah mempertanyakan why, tidak pernah mempertanyakan how. Kuliah aja. Dapat satu mata kuliah pasrah saja. Tidak pernah mempertanyakan kenapa saya dapat kuliah ini. Bagaimana cara ini dilaksanakan. Apa yang diberikan. Tiga hal yang menjadi tujuan dari maturity tadi. Ya, yang mulai dari digital citizen sampai kompetitif di bidang digital. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan. Kenapa ada negara yang bisa jadi negara superpower dan ada negara underpower mungkin ya kalau salah satunya adalah knowledge. Sehebat apapun kalau negaranya itu masyarakatnya tidak berpengetahuan, hancur. Masyarakatnya tidak suka meningkatkan, menuntut ilmu, hancur. Meningkatkan apa? Meningkatkan keterampilan. Semua keterampilan, kognitif, sosial, emosional, praktis. Sehingga akan meningkatkan sikap dan nilai. Kenapa misalkan ada sebagian negara Eropa yang sudah cukup maju, itu ternyata pengguna media sosialnya sangat rendah. Ternyata mereka mempunyai sikap dan nilai bahwa media sosial itu
punya kemampuan untuk mengumbar privasi. Dan mereka tidak suka privasinya diumbar di dunia maya. Ini contoh nih, ya, hati-hati nanti kalau Anda gaul dengan misalkan orang bule, orang Eropa. Kalau Anda nanya umur ke perempuan bule, itu dianggap tidak sopan. Itu dianggap melanggar privasi. Ya, beda mungkin dengan masyarakat kita yang masih butuh pengakuan. Semuanya diumbar lewat media sosial. Ya. Kadang-kadang hal yang tidak perlu, yang tidak ditanyakan oleh orang juga diumbar di media sosial. Hati-hati, dibatasi. Yang penting-penting saja, yang bermanfaat saja, yang benar saja. Jadi diharapkan dengan ada sikap dan nilai yang akan membantu bagaimana pengetahuan dan keterampilan digunakan di tingkat pribadi, lokal, sosial, global untuk menghadapi tantangan dan peluang. Jadi tujuannya sebetulnya adalah individual dan society well-being, ke ke apa ya? Kebaikan. Jangan sampai media sosial itu, maaf saya salah ya, bukan cuma media sosial saja. Teknologi digital dan internet yang kita manfaatkan itu menjadi masalah. Seharusnya bisa meningkatkan ilmu, keterampilan, ya, malah jadi masalah polisi misalkan, malah jadi masalah sosial. Selalu diingat, ada aspek baik dan ada aspek buruk. Aspek baiknya kita fokus, kita tingkatkan hingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Well-being. Oke, itu materi kita hari ini.